siang, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak dan Ibu yang berkesempatan hadir pada program edukasi Zoom meeting pada siang hari ini ya. Bapak dan Ibu semua, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kemudian diberikan kesempatan ya untuk sama-sama belajar mengenai edukasi sarana pertanian di PTBES. Khusus pada kesempatan siang hari ini akan kita bahas mengenai khusus materi eco-farming original ya. Eco-farming original ini adalah salah satu sarana pertanian di PTBES ya, yang lebih awal, izin edarnya lebih awal keluar ya. Kemudian produk ini adalah yang mengandung 13 unsur hara yang dibutuhkan tanaman dan di dalamnya ada teknologi mikroba ya. Nah, kemudian ke depannya tidak menutup kemungkinan ya yang namanya sarana pertanian ini akan terus berkembang di PTBES ya. Jadi mulai dari pengendali hama dan penyakitnya, kemudian nutrisinya pun pasti akan muncul lagi nanti ke depannya ya. Maka dari itu itulah PTBES yang insya Allah siap untuk membela para petani ya, terutama para petani kecil di daerah-daerah. Ya. Maka dari itu sarana pertanian yang ada di PTBES ini ya, itu kita buat kategori SOP ya. Ada SOP eco-farming original yang berdiri sendiri dan SOP base farming yang mengkombinasikan semua produk. Nah, maka dari itu para mitra PTBES ya, sahabat perintis PTBES semuanya harus paham ya, terutama mengenai sarana pertanian eco-farming original ini. Ya. Kita cek dulu Mas Budi ini sudah masuk atau belum ya. Jadi beliau biasanya kalau siang agak susah ya. Oh iya, sedang ini ya, sedang di perjalanan. Baik Bapak dan Ibu semua, supaya dalam proses pembelajaran ini, ya, supaya di dalam proses pembelajaran ini, ya, kita diberikan kemudahan di dalam menangkap atau memahami ya semua materi ini. Alangkah baiknya supaya syar'inya acara ini kita sama-sama berdoa kepada Allah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa menurut agama dan kepercayaan dipersilahkan. Ya, berdoa selesai. Bapak dan Ibu semua ya yang berada di di berbagai daerah ya yang siap mengedukasi para petani, yang harus kita pahami ya. Jadi sarana pertanian di PTBES ini ada dua ya. Pertama yang menggunakan standar operating procedure ya atau SOP eco farming original yang berdiri sendiri dan SOP base farming. Nah, malam tadi sudah kita bahas mengenai SOP base farming ya. Jadi base farming ini termasuk eco farming original yang dijadikan pemenah lahan, kemudian eco penghematan penyakitnya, kemudian fotosintesa dan PSR diaplikasikan juga khusus untuk tanaman pangan, palawija dan hortikultura. Nah, itu sarana base farming. Nah, kemudian yang kita bahas pada kesempatan siang hari ini adalah SOP eco farming original yang berdiri sendiri ya, sesuai dengan yang direkomendasikan oleh produsen ya, dengan penambahan hanya 25% saja ya. Jadi dengan adanya penggunaan eco farming original ini, kita hanya menggunakan pupuk lainnya cuma 25% saja. Nah, kemudian perlu saya sampaikan juga ya bahwa eco farming original ini kita tidak rekomendasikan untuk dicampur-campur dengan produk yang lain ya. Karena memang sarana pertanian di PTBES ini ya berbagai produsen ya. Jadi ada 3 penyuplai ya. Kemudian distributor tunggalnya PTBES. Nah, itu pun belum ada kesepakatan, jadi perlu dipahami semua bahwa eco farming original ini yaitu tadi berdiri sendiri SOP-nya ya. Jadi Pak, bagaimana kalau diaplikasikan dengan fotosintesa dengan PSR? Saya selaku tim base farming, konsultan base farming, tidak merekomendasikan itu. Makanya yang harus kita pahami, kunci keberhasilan dalam aplikasi eco farming original itu seperti apa. Karena ketika belum ada produk-produk diversifikasi produk ya, keragaman produk sama pertanian di PTBES, dulu pun eco farming original berdiri sendiri. Ya. Itu harus dipahami semua ya. Jadi adapun mitra yang mengkombinasikan berbagai sarana pertanian di PTBES, itu di luar daripada tanggung jawab dari tim konsultan base farming. Karena
sampai sekarang ya belum ada kesepakatan ya. Kalau dari base farming ya itu aplikasi penggunaan FPP dan fotosintesa sudah ada kesepakatan antara kedua produsen, kemudian tidak ada masalah, kemudian PSR pun bisa diaplikasikan ke daun. Nah, itu pun edukasinya kita berikan ya tepatnya malam tadi ya untuk SOP base farming ini. Nah, maka dari itu Bapak dan Ibu ya terus siap-siap sekarang akan kita bahas mengenai sarana pertanian eco farming original ya. Baik, akan saya buka slide-nya dulu ya. Nah, sebelum masuk ke materi eco farming original ya. Yang pertama, Bapak dan Ibu yang berada di Jawa Barat Raya ya, baik di Jabodetabek, kemudian di sekitaran Jawa Barat ya tentunya. Nah, ini kita akan mengadakan acara training pertanian terpadu ya, 70% praktek dan 30% teori. Itu pada tanggal 11 September hari Ahad 2022. Tepatnya jam 8.30 sampai jam 16 ya, sampai sore ya seharian. Jadi yang muslim sholat berjamaah bersama, kemudian makan siang bersama, kemudian mendapatkan materi ya berupa praktek ya. Kemudian jangan dilihat HTM-nya ya, karena HTM ini akan dikembalikan berupa produk kepada kepada peserta ya. Kemudian mendapatkan sertifikat mandiri ya. Kemudian ada grup pembinaan yang insya Allah tidak akan dibubarkan setelah acara training ini dilaksanakan. Dan alhamdulillah testimoni dari berbagai mitra yang sudah mengikuti program ini muncullah kepercayaan diri ya, karena memang membahas masalah prakteknya langsung ya di kebun. Nah, ini yang kita ambil materi yang utama adalah materi tentang prospek menguntungkan agrobisnis budidaya durian eksotis Indonesia yaitu musangking dan oce duri hitam. Nah, bagaimana cara aplikasi sarana base farming, kemudian bagaimana dari berawal dari mana kalau kita ingin membudidayakan ini ya, itu semua akan kita praktekkan mulai land clearing, pengajiran, pembuatan lubang tanam ya, memasukkan media tanam, kemudian penanaman sampai nanti pembuahan di luar musim. Nanti kan kita berbagi keilmuan itu menggunakan sarana base farming. Nah, ini alhamdulillah sudah masuk ke angkatan ke-19 ya. Dan peserta pun tidak banyak-banyak, hanya 50 orang saja ya kita batasi ya supaya pembelajaran pun lebih lebih leluasa ya. Nah, seperti apa kondisi di sana? Ini bisa dilihat ya. Ini adalah kebun durian berjamaah. Alhamdulillah kita sudah memiliki lahan di sekitar Purwakarta 2 hektar untuk mengadakan edukasi pertanian ya, sarana pertanian base farming lintas jaringan. Jadi jaringan manapun kita edukasi ya di sini ya. Ini tempatnya. Bisa dilihat dulu ya. Apa kabar? Ekonomi. Kondisi di lokasi ya, di kebun durian berjamaah yang ada di Purwakarta. Dan alhamdulillah sudah menginjak ke angkatan ke-19 ya besok itu. Nah, Bapak dan Ibu yang ingin mendapatkan keilmuan lebih ya dan ingin mendapatkan terutama yang memang backgroundnya bukan di bidang pertanian, nah boleh ngikutin training ini ya. Training ini masih ada kuota ya, di 50 orang ini terbatas ya. Kalau sudah penuh, biasanya nanti pendaftaran diarahkan ke bulan berikutnya. Ini materinya cukup cukup relevan ya dalam kondisi saat ini. Jadi Bapak dan Ibu bisa dilihat di sini ada yang namanya materi tentang pengenalan dan cara budidaya padi varietas unggul ya, jenis FSCL yang direkomendasikan oleh tim base farming yang memiliki potensi di atas 10 ton per hektar. Nah, itu kita berikan nanti SOP-nya menggunakan sarana base farming. Jadi ada 2 materi. Yang pertama adalah materi tentang durian musangking dan oce duri hitam. Kemudian bagaimana cara budidaya varietas unggul baru ya, komoditas padi jenis FSCL ini supaya bisa tembus di atas 10 ton. Nah, itu akan kita bagikan
strateginya ya, karena memang alhamdulillah untuk dua komoditas ini bukan komoditas asing bagi saya ya. Jadi yang ingin mendapatkan keilmuan lebih ya, karena di sini lebih cenderung ke praktek yang memang tidak ada di seminar-seminar yang dalam ruangan. Dan insya Allah kedepannya pun nanti kita akan duplikasi training pertanian terpadu ini ada di setiap daerah ya, tergantung daripada leader play luxury yang mengajukan ke tim best farming. Contoh di Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat, kemudian Sumatera Selatan ya. Jawa Barat sudah diwakilkan di Purwakarta, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, dan Kalimantan Barat ya. Itu basisnya mitra PTBS ya, yang paling terbanyak. Nah, kemudian insya Allah ke depan selain di KDB ini yang terdekat ya dari timnya Pak Jainal ya, Pak Jainal atau tim Pak Hasan Basori, dan beliau nanti akan mengadakan juga di daerah Jasinga, Bogor ya. Nah itu pun di kebun durian juga yang dimiliki oleh salah seorang mitra yang luasnya 20 hektar. Kita pun akan adakan training di sana ya, yang terdekat setelah ini ya, setelah tanggal 11 September ini. Jadi Bapak dan Ibu yang berdomisili di daerah sekitar situ, nah boleh nanti mengikutin ya. Karena training ini berbeda ya dengan materi-materi seminar di ruangan. Jadi kita langsung praktek bagaimana cara pengajiran, cara membuat lubang tanam, kemudian cara perawatan, cara pembuahan di luar musim. Nah itu nanti akan kita berikan semua ya, yang memang tidak bisa diceritakan hanya di seputar Zoom meeting dan seminar di ruangan. Ya itulah keunggulan daripada training pertanian terpadu ya. Begitu pula akan kita bahas masalah peternakan, perikanan ya. Walaupun produknya belum ada, kita arahkan ke eco farming original dan fotosintesa ya. Kemudian berikutnya akan saya bahas mengenai eco farming original ya. Bapak dan Ibu semua, produk eco farming original ini sudah didistribusikan sudah lebih dari 2 tahun ya. Karena memang produk daripada eco farming original ini adalah salah satu pionir ya, salah satu perintis sarana pertanian di PTBS. Inilah seorang kecerdasan, seorang leader, seorang owner di PTBS. Jadi ketika zamannya menghemat BBM ya, ketika itu awalnya eco-racing, kemudian dari kecerdasan seorang owner, Pak Haji Febrian Agung, beliau mengambil langkah bahwa harus mengadakan salah satu sarana pertanian ya untuk mendukung para petani-petani kecil di daerah. Nah, maka dibuatlah produksilah eco farming original ini ya untuk membela para petani di daerah, petani-petani kecil yang memang ciri daripada produk PTBS ini yang paling pertama adalah adanya efisiensi biaya, kemudian bisa meningkatkan produktivitas hasil daripada budidaya tersebut ya, peningkatan hasil baik itu biji, bulir, umbi, dan buah. Kemudian yang ketiga praktis. Nah makanya produk eco farming original ini ya suatu inovasi dan gebrakan juga ya di dunia pertanian di Indonesia. Karena untuk komoditas padi itu dibutuhkan hanya 3 ons saja atau 30 kali 10 gram ya, 30 gram dikali 10 tub. Ya cuma 3 ons saja. 60%-nya diaplikasikan ke media tanam, kemudian 40% diaplikasikan ke daun dan tanaman. Nah, tentunya ini adalah suatu inovasi ya, suatu penemuan seorang ahli pertanian yang sudah berjalan di atas 17 tahun ya mengkaji produk ini. Nah, tentunya kita di sini para mitra ya yang sudah memantapkan diri untuk mempromosikan produk eco farming original ini tentunya harus paham ya mengenai cara aplikasinya terutama. Nah, itu salah satu tadi contoh singkong di daerah Lampung ya, budidaya singkong sampai daun hijau mengkilap. Nah, nanti pun akan kita bahas seperti apa keunggulan dari produk ini. Nah, eco farming original ya, itu adalah pupuk organik superaktif. Kenapa disebut superaktif? Karena dalamnya ada teknologi mikroba. Nah, informasi terbaru, mikroba atau bakteri dan cendawan yang ada di dalam eco farming original ini ya, itu totalnya ada 18 item ya, ada 18 genus dan genus ya terutama ya. Itu terdiri salah satunya dari penambat nitrogen, parut fosfat ya, bakteri dekomposer dan lain-lain. Nah, ini mengenai informasi eco farming original ini saya didapat dari salah satu research peneliti ya. Jadi Pak Dr. F. Saifuddin ini beliau bergabung dengan produsen, kemudian
terus meningkatkan kualitas ya, terutama di dalam teknologi mikrobanya. Dan alhamdulillah kemarin ada kesempatan ya, jadi Pak Dr. F. Sekurin ini beliau adalah dokter ahli mikrobiologi ya, yang siap bersaing juga untuk meningkatkan kualitas ekofarming original ini. Ya, jadi total itu ada 18 bakteri ya yang dimasukkan, bakteri cendawan di dalam ekofarming original ini. Nah, maka dari itu selain ekofarming original ini mengandung nutrisi dan 13 unsur hara, juga mengandung teknologi mikroba ya. Teknologi mikroba sebagai pembenah lahan, yang terbaru ada fotosintesa bakteria juga di sini. Nah, cuma yang saya sarankan di dalam pengaplikasian sarana ekofarming original ini, saya sarankan tidak dikombinasi dengan sarana produksi pertanian PTBS yang lain. Ya. Nah, kemudian pupuk organik super aktif ini karena dalamnya mengandung mikroba yang memang betul-betul aktif. Nah, di dalam kondisi plastik yang yang dipakai adalah dalam kondisi dorman ya. Dorman itu tidur. Tidur itu artinya hidup tidak, mati pun tidak ya. Jadi posisinya dia dorman. Tadi dorman itu ya diam gitu ya. Nah, ketika kontak dengan air, maka bakteri dan cendawan akan bereaksi. Ya, maka dari itu di sini judulnya pupuk ekofarming original adalah pupuk organik super aktif, nutrisi tanaman plus restorasi kesuburan tanah. Jadi istilah restorasi, bioremediasi itu sama, intinya lebih mengarah ke pembenahan lahan yang sudah rusak. Karena memang lahan-lahan pertanian di Indonesia ini yang sudah terkontaminasi oleh racun pupuk kimia sintetis itu harus dibenahi dengan teknologi mikroba. Ya, bayangkan Bapak dan Ibu semua, tahun 70-an yang namanya pupuk kimia sintetis itu ya, itu untuk komoditas padi itu dibutuhkan hanya 70 kilo saja. Nah, sekarang kalau tidak diberikan 700 kilo untuk lahan padi 1 hektar, itu padi itu pertumbuhannya kurang sesuai. Nah, maka dari itu dampak penggunaan pupuk kimia sintetis itu ada ketagihan ya. Bandingkan Bapak dan Ibu silakan amati yang namanya hutan itu tidak pernah dipupuk, kenapa bisa subur? Tapi lahan pertanian yang tadi sudah dipupuk, kita tidak pupuk, ternyata pertumbuhannya kok berbeda tadi ya. Dari 70 kilo komoditas padi ya, NPK-nya kebutuhan NPK-nya sekarang 700 kilo. Jadi kalau di bawah 700 kilo itu kurang nendang juga. Nah, maka dibutuhkanlah teknologi mikroba ya untuk membenahi lahan tersebut. Maka dengan adanya ekofarming original ini kita mampu menekan ya sampai 75% penggunaan pupuk NPK kimia sintetis itu supaya tidak kita gunakan lagi. Nah, inilah sebuah terobosan dan inovasi anak bangsa ya yang insya Allah sudah banyak manfaat yang diterima oleh para petani ya. Kemudian yang paling penting ya, bagaimana prinsip di dalam pengaplikasian ini jangan sampai salah ya. Nah, kemudian selanjutnya berikutnya untuk masalah perizinan ya, jadi SK Kementan daripada ekofarming ini diberikan izin itu pada tahun 2020 ya, tepatnya 20 Januari 2020. 20 Januari 2020 kalau sekarang perjalanan sudah 2 tahun lebih ya, sudah 2 tahun lebih. Kemudian ini bulan 9 ya, bahwa ekofarming original ini dikategorikan sebagai pupuk organik ya, dan mendapatkan sertifikasi organik dari LSO atau Innovis, Indonesian Organic Farming Certification ya, yang dikeluarkan oleh Kementan ya, di bawah Kementan juga ini organik ini ya, Organik Indonesia atau sertifikasi organik LSO ya, lembaga sertifikasi organik. Jadi ekofarming original itu murni pupuk organik ya, yang memiliki kandungan C organiknya atau karbon organik atau berasal dari bahan organik itu sampai 51,06% kandungan yang ada pada tub ekofarming itu. Kemudian karbon per nitrogennya itu 15,24. Itu adalah perbandingan di mana nilai 13 sampai 15 itu adalah nutrisi yang mudah diserap oleh tanaman. Kemudian N totalnya 3,35, P2O5-nya 4,84, K2O-nya 1,47. Nah, ini secara persyaratan ya, supaya izin edar ini keluar dari Kementan, lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan izin edar ini, maka untuk setiap pupuk yang mengajukan izin edarnya berupa pupuk organik, maka dibatasi tidak boleh lebih dari 5%. Nah, maka nanti strateginya seperti apa untuk memenuhi kebutuhan nitrogen
fosfor dan kalium ini untuk kebutuhan setiap tanaman, karena setiap tanaman itu berbeda-beda ya kebutuhan unsur nitrogen, fosfor dan kaliumnya. Nah, sedangkan kita di sini dibatasi ya, nah, makanya nanti akan kita bahas intinya. Kemudian kadar air 15,32%, ya, masih cukup lembab, pH-nya 7,05. Nah, ini pH ini dalam kondisi di dalam plastik yang divakum ya. Nah, ini adalah hasil analisa daripada Kementan ya mengenai CO organik, karbon per nitrogen, N total, P2O5, K2O, kadar air, dan pH. Nah, kemudian berikutnya bahwa eco farming ini mengandung 13 unsur hara lengkap yang dibutuhkan tanaman. Nah, ini kita ujikan di Pusat Penelitian Kelapa Sawit Medan ya. Jadi saya udah 2 kali bolak-balik ke sana. Kita ujikan secara independen, ternyata hara makro primer nitrogen, fosfor dan kalium mengandung, kemudian hara makro sekunder berupa kalsium, magnesium dan sulfur ada juga, hara mikro berupa ferrum, zinc, mangan, molybdenum, sufrum, boron dan klor ya, hara mikro esensial ada 7, itu ada juga semua ya. Nah, ini bisa dilihat dari hasil ujinya. Nah, ini uji ketika tahun 2019 diujikan di Unpad ya, ini di Unpad juga. Nah, ini yang ada di PPKS ya, Pusat Penelitian Kelapa Sawit di Medan. Nah, ini semuanya ada ya, kandungan hara makro, primer, sekunder, dan mikro esensial yang jumlahnya 13 unsur itu semuanya ada di sini semua ya. Nah, kemudian di situ kandungan daripada 13 unsur hara ini ya itu berbeda-beda ya. Nah, yang paling utama adalah dari kandungan bakteri inilah yang nanti akan bisa memenuhi kebutuhan nitrogen, fosfor, dan kalium yang dibutuhkan oleh tanaman. Ini hanya sebatas uji saja ya, hasil lab daripada Pusat Penelitian Kelapa Sawit yang ada di Medan. Nah, kemudian di sini ada yang paling utama ya, meskipun nanti akan kita yang update ya, sertifikat analisis atau analisis mikroba ya atau bakteri, kualitatif dan kuantitatif. Nah, ini kualitatif ini biasanya berupa populasi, kalau kuantitatif berupa jenis mikrobanya apa saja. Nah, ini yang dulu ya, kalau sekarang jauh lebih disempurnakan lagi ya untuk kualitatif dan kuantitatifnya. Nah, ini produk eco farming original ini sudah masuk ya, sudah pernah masuk ke sekolah farmasi ITB ya. Jadi di ITB ini ada fakultas farmasi, cuman disebutnya bukan fakultas tapi sekolah farmasi ya. Jurusan mengenai apoteker, kemudian yang berhubungan dengan kimia obat-obatan ya, baik herbal maupun kimia anorganik ya. Nah, ini di sini sudah diujikan, dan di situ ada lab mikrobiologi juga. Nah, ini kita lihat ya hasil pengamatan uji kuantitatif ya. Kuantitatif itu berarti apa namanya? Uji kuantitatif itu berarti berhubungan dengan jumlah populasi. Karena memang ketika dilihat di mikroskop elektron ya, jadi yang namanya koloni bakteri ya. Ini koloni bakteri ini bisa diidentifikasi ya. Jadi bukan berupa satuan, tapi berupa Nah, ini yang baru masuk biasanya mic-nya. Nah, saya lanjut dulu ya. Jadi secara prinsip dari uji kuantitatif ini ya, meskipun ini uji sudah cukup lama ya, yang terbaru nanti kita update lagi, bahwa populasi ya berupa colony forming unit atau CFU per gram itu didapat ya rata-rata itu 17,50 kali 10 pangkat 10 ya. Nah, ini 10 pangkat 10 ini kalau dikalikan ya itu 170,5 miliar ya. 10 pangkat 9 itu 1 miliar. Nah, ini 10 pangkat 10. Jadi yang 17,50-nya dikali 10 berarti 170,5 miliar. Itu hitungan per gram CFU, colony forming unit. Jadi yang bisa diidentifikasi di kuantitatif mikrobiologi ini adalah
satuan koloninya saja itu ternyata ada 170,5 miliar, bayangkan. Itu tanpa difermentasi. Kemudian diuji kualitatif, berarti uji kualitatif berhubungan dengan jenis. Nah, ini karena memang yang namanya laboratorium, ya, itu tergantung dengan kemampuan mendeteksi berbagai macam mikroba, ya. Ini kan termasuk independen ya, Sekolah Farmasi ITB ini. Nah, itu yang teridentifikasi Pseudomonas, Rhizobium, Alkaligenes, ya. Kemudian berikutnya ada juga apa namanya? Azotobacter, ya. Nah, ini hanya beberapa saja yang teridentifikasi secara kualitatif, ya, secara kualitatif. Nah, padahal yang kita ambil kesimpulan, ya, daripada uji kuantitatif ini atau uji banyaknya CFU, colony forming unit per gram, itu sudah kita dapatkan ternyata tanpa difermentasi pun bakteri yang ada pada eco farming original itu sudah mewakili, ya, 170,5 miliar. Nah, itu luar biasa, ya. 170,5 miliar. Jadi colony forming unit itu adalah satu kelompok bakteri, ya. Kalau dihitung di dalam 1 gram itu ternyata jika dikalkulasi total kuantitatifnya itu ada 170,5, ya, 170,5 miliar. Nah, itu luar biasa. Maka kedepannya kita rekomendasikan dari tim base farming ini sudah tidak ada lagi yang namanya istilah fermentasi. Dan ini pun kita rekomendasikan dari Pak Dr. F. Saifuddin. Ini terhangat baru siang kemarin saya ngobrol dengan beliau, ya. Jadi beliau tetap terus akan mensupport, ya. Jadi beliau ini adalah formulator daripada agen hayati EcoPlant Protector yang diperbantukan juga di produsen, ya. Jadi apa yang diarahkan oleh beliau lah yang menjadikan edukasi EcoFarming original yang terbaru ini, ya. Itu perlu disampaikan. Nah, kemudian hasil daripada uji-uji ini, ya, Pseudomonas 1,95 kali 10 pangkat 10, kemudian Rhizobium ada 5 kali 10 pangkat 10, ya. Jadi 10 pangkat 9 itu 1 miliar, ya. Nah, ini yang 10 pangkat 10 ini kalau dikalikan berarti 50, ya, 50 miliar, ya, untuk Rhizobiumnya. Nah, tapi secara prinsip, ya, di sini sudah diujikan juga tidak mengandung bakteri kontaminan, ya, Salmonella, Escherichia coli, Bacillus pumilus. Nah, itu adalah bakteri-bakteri yang bisa menyebabkan residu berbahaya kalau diaplikasikan pada daun. Residunya itu akan menempel, ya, dan bisa dimakan oleh manusia. Dan ini alhamdulillah sudah tidak terdapat kontaminasi bakteri yang berbahaya tadi. Nah, ini, ya. Nah, kemudian kita juga mengujikan juga nih ke labnya Pak Dr. F. Saifuddin, ya. Ternyata di Pak Dr. F sudah teridentifikasi ini ada 8. Ada Rhizobium, Lactobacillus, Trichoderma, Mycorrhiza, Psilocybe, Bacillus, Nitrobacter, Chloride fosfat. Total hasil informasi dari beliau terakhir sudah ada 18 jenis daripada bakteri dan cendawan. Maka kemampuan daripada EcoFarming original itu performanya terus ditingkatkan. Cuma nanti ada sesi yang paling utama yang akan saya sampaikan, kunci keberhasilan daripada aplikasi EcoFarming original ini, ya. Jadi yang biasanya dulu ada buku yang sampai lembar halamannya sampai 42 halaman, kemudian di buku Farming Guidebook ini kita 6 ton. Ini luar biasa, ya, paling banyak, ya. Jadi jagung dengan jarak tanam 75 kali 25, harga asumsinya di 4.000, itu bisa mendapatkan 17,605 kilogram atau 17,6 ton. Nah, ini bisa dilihat seperti apa, ya. Ini kalau dilihat daripada biaya yang dikeluarkan, ya, biaya yang dikeluarkan ini rata-rata hasil ini bisa dilihat, ya, tabel yang atas. Jadi biaya pemupukan yang mengkombinasikan 3/4 NPK dan 3/4 eco farming, ya, itu harga NPK ketika tahun 2019 masih murah, ya. Kalau sekarang sudah cukup tinggi, ya. Tapi kita lihat hasil analisis ini, ya, dari penggunaan sarana pertanian berupa 3/4 NPK dan 3/4 eco farming itu di 3.262.500 bisa mendapatkan 17,605 ton atau 17,6 ton atau 17.605 kilogram. Nah, ini
total pendapatan kotor itu 70.420.000 kalau diasumsikan harga tongkol jagung itu di 4.000 per kilo. Nah, ini luar biasa ya. Nah, kemudian dari hasil uji efektivitas ini atau uji efikasi ini ya, bisa dilihat Bapak dan Ibu di tabel paling bawah ya, bahwa harga jual ini kita asumsikan di 4.000 per kilogram. Nah, maka di situ ada pendapatan kotor ya, pendapatan kotor itu totalnya itu 79.222 ya, yang parameter J ya, yang 3/4 NPK dan 3/4 eco farming original. Kemudian biaya produksi yang dikeluarkan sampai 17 juta ya untuk jagung manis 1 hektar, karena ini yang dipakai adalah jagung manis Talenta dari Pertiwi ya. Kemudian bisa mendapatkan total 17,605 kg. 17,605 kg. Nah, kemudian di sini ada benefit per kos. Benefit per kos itu keuntungan dibagi biaya ya. Jadi 61.800.000 dibagi biaya produksi 17.422. Nah, itu nilainya 3,55 rupiah. Jadi setiap Rp1 yang dikeluarkan itu akan mendapatkan 3,55 rupiah. Ini tabel paling bawah ya. Nah, jadi artinya usaha ini sangat dijalankan dengan menggunakan 3/4 eco farming original dan 3/4 NPK anorganik. Ini ketika dikombinasikan ya. Nah, kemudian kalau eco farming original ini kita pakai 100% tanpa penambahan pupuk kimia sintetis, bisa atau tidak? Nah, ini bisa dilihat dari hasil uji ini. Nah, maka kunci keberhasilannya nanti akan saya berikan. Cuma 4 poin saja Bapak dan Ibu yang ingin meningkatkan produktivitas hasil ya, efektivitas hasil daripada budidaya baik tanaman pangan, palawija dan hortikultura, itu kuncinya cuma 4 saja. Saya simpulkan, insya Allah anti gagal. Ya, ini bisa dilihat. Jadi ini saja. Jadi aplikasi kunci keberhasilan aplikasi eco farming original itu tergantung daripada material organik yang ada di lahan. Itu kunci utamanya nomor 1 ini harus dipahami dulu. Material organik yang ada di lahan itu ditentukan daripada petani atau pelaku pertanian itu memasukkan bahan organik atau tidak. Nah, contoh misalkan Bapak dan Ibu ingin mendapatkan hasil berupa komoditas padi yang lebih mengarah ke organik, ya. Kemudian memasukkan 5 ton, katakanlah pupuk kandang di situ. Nah, disitulah akan tercipta sawah yang ideal itu di 2 tahun atau tahun kedua baru itu dikatakan tanah yang sudah ideal. Tanah yang kaya akan organik atau karbon organik atau material organik, kemudian di dalamnya pun mengandung teknologi mikroba yang ada pada eco farming. Nah, kinerja eco farming original ini akan optimal jika ketersediaan bahan organik atau organik ya berupa pupuk kandang dan bahan organik lainnya di lahan itu tersedia secara ideal. Paling tidak jerami yang sudah dipanen itu dikembalikan lagi ke lahan, tapi jangan dibakar. Kalau dibakar itu berupa karbon saja, tapi kalau dibusukkan atau di proses composting ya, composting itu adalah proses penyederhanaan material organik yang tadinya bersifat kompleks ya, masih ribet dibuat menjadi sederhana ya dalam kondisi anaerob biasanya. Itu proses composting. Nah, inilah faktor penentu keberhasilan aplikasi eco farming original ya, di setiap lahan itu berbeda-beda. Maka dari itu, dari rekomendasi produsen ya, kalau misalkan ketersediaan material di lahan ini ideal, maka yang poin kedua ini kita tidak lagi memasukkan NPK anorganik dari luar ya. Nah, maka dari itu perlu saya sampaikan, organik ini adalah faktor penentu keberhasilannya, karena yang namanya teknologi mikroba yang ada pada eco farming original itu ya, itu adalah kita analogikan sebagai koki handal yang memiliki peralatan canggih yang siap memasak. Nah, tentunya memasaknya di tanah ya. Nah, cuman yang jadi masalah sekarang, bahan yang dimasaknya itu ada atau tidak ya. Nah, ini bahan yang dimasaknya ada atau tidak itu yaitu tadi tergantung organik atau material organik di lahan tersebut. Nah, maka di sini Bapak dan Ibu yang baru join ya, kemudian yang baru mengenal produk eco farming original ini, kunci keberhasilan utamanya adalah di organik. Jadi tidak bisa Bapak dan Ibu belum mengecek ya, kemudian ingin full 100% eco farming original, tidak bisa. Ya, apalagi di situ tidak kita ketahui organiknya. Nah, ini penentu organik ini dianalogikan kalau Bapak dan Ibu katakanlah menanam. Ya, menanam apa yang disebut dengan komoditas padi misalkan ya. Nah, kemudian dari komoditas padi tersebut
baru ditancap saja itu sudah adanya perkembangan tanaman ya. Adanya perkembangan tanaman, kemudian seperti dipupuk NPK anorganik. Nah, itu berarti bahan organik sudah ideal. Ya, kemudian ketika masuk di hari ke-14 aplikasi ekofarming original masuk ke tanaman ya, diaplikasikan ke daun, itu pertumbuhan jauh lebih cepat, berarti CO2 udah tinggi. Tapi yang paling real ya, kalau ingin mengetahui CO organik ini ideal dan tidaknya, itu tadi ya. Kita harus tahu riwayat tanah tersebut apakah sering dimasukkan berupa pupuk kandang atau tidak. Kalau tidak sering dimasukkan pupuk kandang, tidak sering dimasukkan yang namanya jerami, maka sudah dipastikan lahan tersebut adalah minim bahan organik. Nah, tapi itu pilihan. Ketika si organik di lahan itu belum ideal, ya, dilihat dari pertumbuhannya, maka ada opsi kedua. Nah, opsi kedua ini tidak memberatkan, karena memang lahan pertanian di Indonesia ini, setelah kontak dengan yang namanya pupuk kimia sintetis, maka di situ kita jangan dilepas dulu ya di 25-50%. Karena kata Pak Dr. Aib itu analoginya ibarat orang sudah terbiasa makan nasi kemudian diberhentikan tidak makan nasi, maka ada suatu masalah dalam perut. Apalagi tidak dilatih dulu gitu. Nah, maka dari itu lahan pertanian Indonesia ini sudah terbiasa menggunakan kimia sintetis berupa pupuk kimia anorganik tadi. Maka kita kasih rank ya, kasih batasan 25-50% dulu ya. Nah, adapun yang sudah ideal di 25% pertama diaplikasikan, misalkan dibutuhkan NPK ini untuk padi di 600 kilo ya, berarti 25%-nya berarti 150. Nah, 150 kilo itu ternyata pertumbuhan sudah ideal semua, maka kita tidak lagi memasukkan 25% yang kedua ya, karena ini pilihannya kalau CO organik di lahan itu yang nomor satu tidak tersedia ya. Tersedia dan tidaknya tadi tergantung petani memasukkan atau tidak berupa material organik berupa pupuk kandang tadi atau bahan organik lainnya. Nah, maka opsi kedua ini dipilih 25-50%. Jika sudah ideal di 25% pertama, maka 20% kedua tidak usah diaplikasikan. Pak, saya tetap pengen organik, bagaimana caranya? Yaitu tadi, ya kita harus memasukkan di poin nomor 1 ini. Ya, atau adapun cara ringannya seperti apa, Pak? Pupuk kandang cukup berat untuk memasukkan ke lahan. Ya, nanti ada strategi-strategi, bisa dipakai urin ternak ya sebagai pengganti daripada kebutuhan nitrogen ya, karena nitrogen pada urin kelinci terutama ya itu adalah nitrogen organik ya yang mengandung senyawa nitrat NO3 2,77% kandungan nitrogennya itu cukup tinggi ya kalau kontak dengan daun. Nah, kunci kedua yang sering saya rekomendasikan ya ini apa namanya basicnya dari Pak Dr. Saifuddin yang saya edukasi ini dari Pak Dr. Saifuddin. Nah, kemudian nomor 3 yang paling utama lagi, pembuatan larutan ekofarming original untuk aplikasi ke lahan yang direkomendasikan dari tim base farming ini, kita tidak usah lagi fermentasi. Dulu harapannya adanya fermentasi ini untuk melipat gandakan jumlah mikroba. Tanpa difermentasi pun, kandungan mikroba itu sudah cukup tinggi, 170,5 miliar ya. Nah, maka dari itu saya rekomendasikan untuk aplikasi ke tanah pun tidak usah difermentasi lagi. Kenapa? Tadi hasil dari kajian dari sekolah farmasi tadi. Karena yang namanya fermentasi ya, itu multitafsir, setiap mitra itu multitafsir. Dari mitranya saja sudah multitafsir apalagi ke petaninya. Jadi persyaratan fermentasi itu yang paling utama itu harus menggunakan yang namanya botol instalasi. Jadi 2 botol, yang satu larutan ekofarming original, kemudian dikasihkan selang, dihubungkan dengan botol yang kedua yang ada air separuhnya ya, karena memang untuk membuang gas daripada proses fermentasi tersebut. Nah, yang harus kita kedepankan di dalam sarana pertanian PT BES ini, terutama ekofarming original ya, ini yang paling pionir, yang paling awal sebagai perintis, yang kita kedepankan adalah praktisnya. Jadi jangan sampai Bapak dan Ibu tetap ngotot ya, ngotot mempertahankan terus harus difermentasi. Kemudian akhirnya petaninya itu terlalu keberatan, akhirnya mundur. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Makanya kedepankanlah efisiensi biaya, efektivitas, dan satu lagi tadi praktis. Itu ciri produk dari PT BES. Dan perlu diketahui juga, produk di PT BES itu adanya diversifikasi produk ya, ada produk-produk yang memang menyimpulkan ya supaya memang petani itu jauh
lebih simpel di dalam pengaplikasiannya. Nah, maka dari itu, misalkan untuk aplikasi ke komoditas padi sawah, dibutuhkan 6 tub untuk di masa pratanam. Berarti 6 tub eco farming original ya untuk lahan 1 hektar ya, dimasukkan ke dalam 1 liter pelarut saja. 1 liter pelarut yang memiliki pH minimal 6,0 sampai 7,5. 6 tub masukkan ke dalam 1 botol tadi, ya 1 liter air tadi, kocok secara homogen, kemudian ambil 100 ml, masukkan ke dalam tangki 17 liter. Nah, jadi 1 liter biang ini atau larutan eco farming original ini untuk 10 tangki. Jadi 100 ml itu untuk mengcover kebutuhan 1000 meter persegi. Karena mohon maaf, selama ini ada beberapa pilihan yang membingungkan para petani. Ya, karena ada beberapa di brosur juga dosis untuk ketanaman itu 40 sampai 50 cc per tangki. Nah, itu jatuhnya 20 tangki itu. Karena biangnya atau pelarutannya itu di 1 liter. Nah, itu untuk di masa pratanam. Jadi 1 liter pelarutan eco farming original itu dibagi 10, berarti 100 ml per tangki untuk mengcover kebutuhan 1000 meter persegi. Berarti 1 liter untuk mengcover kebutuhan 10.000 meter persegi atau 1 hektar. Nah, yang paling utama, Bapak dan Ibu silakan di screenshot, ya di foto. Ini adalah kunci keberhasilan daripada aplikasi eco farming original. Nah, yang paling utama, ketika ada jadwal aplikasi, contoh misalkan di komoditas padi, ya di komoditas padi itu ada aplikasi ke daun, ya aplikasi ke daun. Nah, itu kita rekomendasikan pembuatan larutan eco farming original untuk sasaran daun dan tanaman. Kita dari tim base farming menyarankan lagi tidak usah difermentasi lagi, apalagi ditambahkan glukosa atau gula. Karena dengan mengadakan pelarut-pelarut yang katakanlah memberatkan para petani, ya, karena memang di pabrik eco farming original sudah cukup lengkap, ya, tidak usah lagi nyari air kelapa, tidak usah lagi nyari air hujan sedang masa kemarau, ya, nyari air tebu dan lain-lain, cukup air yang memiliki pH 6,0 saja, ya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, Pak, kok edukasi Bapak dengan produsen berbeda, gitu kan? Karena produsen masih mempertahankan fermentasi, itu silakan pilihan. Karena saya pun ditugaskan oleh owner PT BES dan manajemen support system untuk mengedukasi produk ini. Nah, yang saya lihat ini adalah produk PT BES-nya. Dan yang saya kedepankan mengenai produk ini adalah praktisnya. Jadi jangan sampai petani mundur gara-gara banyak teori-teori yang memang tidak pasti. Dan ini pun alhamdulillah saya sudah koordinasikan dengan Pak Dr. F. Saifuddin. Ini semua direkomendasikan, hasil diskusi saya dengan beliau, kemudian saya tuangkan berupa tulisan seperti ini, ternyata kunci keberhasilan. Dan insya Allah ini anti gagal. Dan yang paling utama, jangan aplikasi eco farming original meskipun larutan dadakan itu di jam 12 siang atau ketika matahari sedang panas. Itu yang tidak bolehkan, ya. Ini rekomendasi dari Pak Dr. F. Saifuddin. Karena beliau sudah masuk ke dalam meningkatkan kualitas daripada eco farming original ini, bahkan terbaru sudah terdapat 18 jenis mikroba dan cendawan, ya. Itu jauh lebih dilengkapi lagi. Tapi tetap kunci keberhasilannya ini yang saya simpulkan. Jadi untuk aplikasi ke daun dan tanaman, itu Bapak dan Ibu jangan menyimpan 1 tub, misalkan kita punya lahan, 1 tub dimasukkan ke dalam 1 liter air, kemudian ambil 100 ml per tangki 17 liter air, kemudian yang ini terus akan bereaksi menghasilkan asam laktat. Jadi kondisi larutan, ya, di situ karena tadi mengandung lactobacillus sebagai probiotik, ya, probiotik itu untuk kebutuhan pencernaan ternak, ya. Nah, di sini digunakan di sarana pertanian, adanya lactobacillus. Nah, lactobacillus itulah yang kalau dibiarkan dalam kondisi kontak dengan air, dia akan bereaksi, akan menghasilkan asam laktat. Asam laktat itulah yang menyebabkan pH menjadi rendah. Jadi jangan sampai biang eco farming ini pH-nya rendah, ketika dicampur ambil 100 ml biang tersebut di dalam 17 liter air, kontak dengan kelembaban, kontak dengan tanaman, itu kalau pH-nya di bawah 5,5 itu tidak akan diserap oleh tanaman. Maka saya rekomendasikan caranya yang cukup paling mudah, ya, cukup mudah, ya. Jadi kalau kita punya eco farming original 1/10 tub atau 1 tub. Jadi 1/10 tub itu artinya 1 tub dibagi 10 bagian. Jadi seperti kita punya kue nih, ya, kue yang berbentuk tabung selintis. Nah, ini
satu tub ini atau ya satu kue tadi dibagi 10 bagian. Nah, jadi kalau misalkan bobot eco farming original ini ya, netonya itu di 3 gram, di 30 gram, maka 1/10-nya itu adalah satu tub dibagi 10, berarti 3 gram eco farming original. Masukkan ke dalam pelarut. Nah, ini pelarut yang kita rekomendasikan ini jangan dibuat pusing. Tidak usah nyari air kelapa, tidak usah nyari apalagi air hujan, kemudian air gula dan lain, cukup air yang memiliki kadar pH di 6,0 sampai 7,5. Nah, 3 gram tadi masukkan ke dalam 100 ml, kocek secara homogen, masukkan ke dalam tangki, ya kita bulatkan di 17 liter saja misalkan ya. Nah, kemudian kocok secara homogen, aplikasikan jam fotosintesis, jam 6 sampai jam 10 pagi. Nah, itu aplikasikan. Jadi jadwal brosur ini bisa didapatkan di jadwal aplikasi itu bisa didapatkan di boxnya Eco Farming Original, juga di sini pun ada ya. Nah, kalau di sini di buku Farming Guidebook ini sudah lengkap, 4 produk semua ada di sini semua. Nah, kalau Eco Farming Original ini jadwalnya ini ya. Nah, ini di sini. Nah, jadi tetap kita ada aplikasi Eco Farming Original di masa pratanam dan pasca tanam. Nah, itu harus diketahui ya. Nah, ini harus dipahami semua. Ini di buku ini. Nah, kemudian cara pengaplikasian berikutnya, Pak, kapan yang 25% diaplikasikan? Nah, 25% itu adalah pupuk ya, pupuk lainnya, baik kimia sintetis ataupun pupuk kandang ya, tapi lebih utamanya adalah pupuk yang suka dipakai oleh para petani itu, contoh di padi. Padi itu membutuhkan 6 kintal misalkan untuk NPK, baik dari Ponska, SP3 dan lain-lain, maka dibutuhkan hanya 25%-nya saja, berarti 150 kilo saja. Di hari keberapa? Di pekan pertama. Ya, bisa di hari ke-7 atau hari ke-10. Ya, paling cepat di hari ke-7 diaplikasikan dulu. Nah, setelah memacu pertumbuhan vegetatif di awal, maka dari situ selanjutnya Eco Farming Original yang mengandung hara makro, mikro, dan mikro esensial tadi itu bisa mengoptimalkan kinerja daripada pertumbuhan vegetatif tersebut. Jadi kunci keberhasilan daripada aplikasi Eco Farming Original ini adalah 4 poin ini harus dipahami. Bagaimana? Tadi kok saya melihat ada beberapa testimoni yang bisa 100% Eco Farming Original. Nah, biasanya yang membuat video itu ya tidak pernah menceritakan sebelumnya sudah mengaplikasikan apa. Misalkan pupuk kandang diam-diam tapi tidak dipublikasikan. Nah, itu pun kita harus tahu karena setiap jengkal tanah itu berbeda-beda kesuburannya. Nah, maka dari itu untuk mengetahui ideal dan tidaknya pupuk kandang organik tersebut yang ada di lahan tersebut ya. Maka kita harus mengetahui petani ini pernah mengaplikasikan pupuk kandang atau tidak. Nah, yang paling tidak boleh jangan sampai seperti ini. Organik atau material organik di lahan itu kita masukkan tidak ideal. Yang 25-50% ini kita tidak mau pakai karena kimia sintetis. Nah, di situ tanaman tidak akan sesuai. Nah, itu tadi dari uji efikasi yang ada di Unpad tersebut menunjukkan ya, yang full 100% Eco Farming Original itu ya, kalau kita tidak memasuki bahan organik di lahan itu tidak akan optimal. Maka di situ kita harus ada substitusi pengganti NPK yang paling utama ya, nitrogen fosfor kalium, karena memang untuk izin organik ini dibatasi oleh lembaga yang berwenang tidak boleh lebih dari 5% kandungan NPK. Maka kita harus tahu keunggulan dan kelemahan setiap produk yang ada di PTPS. Ya, baik Bapak dan Ibu, secara prinsip ini saja materi Eco Farming Original itu. Nah, silakan buktikan ya, dan saya sarankan tidak mencampur, tidak mengkombinasikan dengan sarana pertanian yang ada di PTBS yang lainnya, kecuali EcoPlan Protector sebagai penghama dan penyakitnya. Karena selama ini ya tidak ada pilihan lagi. Wah, saya tidak mau pakai EcoPlan Protector, mau pakai racun kimia sintetis di toko pertanian, berarti gagal jadi petani cerdas. Makanya itu pun direkomendasikan daripada Dr. M. Saipudin, tidak boleh dikombinasi secara bersamaan ya. Jadi pengaplikasiannya 2 hari EcoPlan Protector, baru 2 hari berikutnya Eco Farming Original. Itu yang direkomendasikan. Karena memang ada beberapa karakter mikroba yang memang bersifat promotor dan inhibitor inilah yang tidak bisa diaplikasikan bersamaan. Kalau dengan fotosintesa alhamdulillah tidak ada masalah ya. Jadi Bapak dan Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Jadi inti daripada materi Eco Farming Original itu cuma segini saja. Nah, kemudian silakan aplikasikan jadwalnya sesuai dengan brosur yang direkomendasikan oleh produsen. Ya.
Jadi kalau misalkan di pertengahan ada yang namanya friksi ya. Friksi itu jadi materi yang disampaikan oleh tim base farming dengan produsen kok agak berbeda. Nah, perlu dikembalikan lagi. Dikembalikan lagi, saya pun sama diberikan kewenangan oleh owner PT Base untuk mengedukasi produk ini dengan pengalaman dan hasil diskusi dengan Pak Dr. Saifuddin. Nah, dari situlah saya rekomendasikan cara ini, tentunya dengan tim konsultan base farming ini ya, untuk mengedukasi produk ekopreng original ini, kita tidak lagi harus mengadakan fermentasi ya, baik untuk tanah maupun untuk aplikasi ke daun. Tujuannya apa? Kita kedepankan produk di PT Base ini betul-betul adanya efisiensi biaya, adanya peningkatan efektivitas hasil dan praktis. Nah, ini praktisnya inilah yang harus sama-sama kita kedepankan. Pak, saya kok misalkan ada pertanyaan ya, mitra, saya 4 bulan Pak, kualitas masih makin bagus karena disimpan begitu lama. Eco farming original ini ya, mau difermentasi ataupun tidak, tetap bagus. Yang harus kita hindari ini adalah faktor kegagalan dalam proses fermentasinya. Karena fermentasi yang sering saya sebutkan itu adalah multitafsir. Bayangkan mitra mengadakan fermentasi di dalam botol tanpa membuka atau tanpa memberikan celah membuangnya gas. Karena takut meledak, akhirnya dilubangin pakai paku. Akhirnya apa? Oksigen yang dari luar masuk dan akhirnya biang tersebut bukan lagi berupa biang eco farming, tapi adanya senyawa amoniak yang masuk ke dalam larutan tersebut. Nah, itu sudah salah kaprah. Maka untuk menghindari tadi faktor kegagalan, gara-gara apa? Gara-gara salah fermentasi, maka dari tim base farming ini kita sudah tidak lagi mengarahkan untuk fermentasi masalah eco farming original ini. Baik untuk media tanam maupun untuk di tanaman. Nah, silakan buktikan. Insya Allah ya, secara prinsip dari tim base farming ini tetap mengarahkan kepada mitranya supaya dibuat lebih simpel lagi. Jadi jangan sampai petani sedang diprospek karena tadi teori-teorinya harus minimal 3 malam, harus pakai air ini, airnya mundur duluan, tidak jadi dipakai. Dan harus diingat bahwa di diversifikasi produk yang ada di PT Base ini ada produk yang jauh lebih simpel lagi. Nah, ini jangan sampai beralih. Nah, padahal eco farming masing-masing punya keunggulan. Ya, nah itulah tugas daripada tim base farming ya, terutama saya dalam mengedukasi produk ini. Yang kita kedepankan adalah praktisnya ini. Jadi jangan sampai petani itu dibuat ribet ya, akhirnya tadinya sudah berminat ya, karena memang memiliki keunggulan dan testimoni yang diberikan, karena di situ ada aplikasi yang dibuat ribet, akhirnya tidak mau menggunakan atau maupun mau mengikuti apa yang direkomendasikan cara fermentasi. Nah, terkadang itu tadi multitafsir tadi. Maka yang akan dirugikan adalah nanti mitra sendiri. Karena yang namanya demplot, jika terjadi ya tidak sesuai ekspektasi hasil di dalam suatu kawasan, maka radius berapa kilometer itu nama mitra itu akan tercoreng. Maka inilah yang kita berikan ya sebagai edukasi dari tim base farming untuk meminimalisir faktor kegagalan tadi. Ya, intinya itu saja, tidak ada niat apa-apa karena memang produk dari Eco Farming Original ini alhamdulillah ya, saya pantau kualitasnya terus ditingkatkan sampai ada 18 mikroba, insya Allah yang terbaru nanti akan kita update. Nah, kemudian yang paling utama adalah cara pengaplikasian jangan sampai keliru dan salah. Jadi cukup 4 poin ini saja inti dalam pengaplikasiannya. Selanjutnya silakan aplikasikan sesuai dengan brosur. Ya, baik Bapak dan Ibu semua, itu saja yang bisa saya sampaikan ya di sesi pertama ini jam 14:05. Untuk berikutnya kita buka hanya saja ya. Apakah pengaplikasian eco farming original di lahan bisa dikombinasikan dengan racun rumput? Nah ini. Jadi eco farming original ini adalah teknologi mikroba. Jangan sampai dikontaminasi dengan racun kimia sintetis. Jadi nantinya itu tidak akan ada reaksi sama sekali. Racun rumput, insektisida, bakterisida, fungisida, moluskisida, akarisida, dan lain-lain itu tidak boleh diaplikasikan bersama dengan eco farming original. Karena kalau itu dipaksakan, bakteri bisa pada mati semua. Nah, maka bagi Bapak dan Ibu yang mindsetnya masih ada pemikiran menggunakan racun kimia sintetis, berarti gagal jadi petani cerdas. Karena saya sendiri, saya ini sampai dulu ya, sebelum mengenal eco farming, karena produk yang baru dikenal itu awalnya eco farming original, saya pun sama. Mindset saya kalau tidak ada pupuk yang saya idolakan,
kalau tidak ada pestisida yang saya idolakan, yang sudah teruji, lemes kalau tidak ada produk itu untuk budidaya pertanian ya. Nah, tapi sedikit demi sedikit produk di PTBS ini ternyata bisa untuk mengcover kebutuhan itu semua. Nah, maka di sini pertanyaan yang pertama ini ya, bisa nggak dirikan dengan herbisida? Ya jangan. Itu pertanyaan sangat mendasar ya. Jadi mikrobanya bisa pada mati. Apakah pengaplikasian ekofarming original pada lahan bisa dilakukan anak cukup? Udah tadi ya. Kemudian di sini petani menyiapkan wadah air di tengah sawah. Apakah air yang sudah terpapar matahari dengan waktu lama bisa dipakai untuk menyemprot ekofarming? Nah, yang saya rekomendasikan, makanya di tim base farming ini kita menyediakan apa yang disebut dengan pH meter dan pH air. Jadi Bapak dan Ibu yang mau mengaplikasikan eco farming original ya ataupun produk lain yang ada di PTBS, itu pH air itu harus betul-betul dicek. Jadi jangan sampai pH air ini ya, jangan sampai pH air ini di bawah pH standar, katakan di bawah 5,0, di bawah 6. Itu akan bermasalah ketika kontak dengan stomata mulut daun yang diaplikasikan ke daun ya. Maka harus punya alat pH air tersendiri. Karena akurasi daripada pH tanah dipakai ke pH air itu tingkat akurasinya sudah tidak akurat. Karena biasanya kalau pH air itu adalah 0,00 tingkat akurasinya ya. Nah, maka dari itu yang paling penting adalah pH-nya ideal, minimal 6,0. Baik itu aplikasi agen hayati, produk fotosintesa maupun peser yang dikocor atau yang disemprotkan ke daun. Tetap ya, termasuk ekofarming original ini pH-nya harus betul-betul ideal. Ada pertanyaan lagi, Pak, lahan-lahan pertanian di Indonesia ini kan lahan kimia sintetis mengalir ke lahan yang mau dipakai ekofarming. Itu faktanya sudah seperti itu. Tidak usah diperdebatkan, ya memang faktanya seperti itu. Jadi kita ini menghadapi lahan-lahan yang memang sudah teracuni kimia sintetis. Nah, maka dari situ, sekuat apa yang namanya teknologi mikroba yang ada pada produk PTBS itu untuk mengurai itu semua. Ya paling tidak dengan adanya produk PTBS ini ya, meskipun masih menggunakan pupuk kimia anorganik, itu paling tidak kita tekan ya. Karena kalau tidak ditekan sampai kapanpun, itu di tahun 2050 misalkan ya, umur dunia ini masih ada, itu bisa di atas 1 ton untuk pengadaan pupuk kimia sintetis. Nah, maka dengan adanya teknologi mikroba inilah yang nanti akan membantu untuk proses mengurai residu kimia sintetis dan lain-lain akan dirubah menjadi nutrisi terbaik untuk tanaman. Itu pun di teknologi ekofarming original sudah ada semua ya. Kemudian di sini ekofarming original ya yang dibaca di buku itu bisa ada untuk pemenah lahan, meningkatkan pH, apakah bisa dikombinasikan dengan slow release? Nah, jadi Bapak dan Ibu perlu saya sampaikan, di PTBS ini ada 3 produsen penyuplai sarana pertanian. Ada tim dari EcoPlan Protector, ada timnya Paraden, dan timnya ekofarming original. Nah, kalau untuk ekofarming original ini, belum ada kesepakatan dengan produk-produk yang ada di timnya Paraden. Maka saya sarankan ekofarming original ini berdiri sendiri. Yang mengkombinasikan dengan slow release tetap kita tidak rekomendasikan. Kenapa? Ya, terutama dari saya ya. Kalau nanti ke depannya terjadi tidak sesuai ekspektasi, maka yang dicari itu adalah saya duluan. Siapa ini, perintah siapa gitu. Nah, maka dari itu saya tidak rekomendasikan mencampur adukan, terutama ekofarming original yang memiliki SOP tersendiri dicampur dengan produknya Paraden. Karena sampai sekarang belum ada kesepakatan. Nah, maka ikutin saja yang ada di produsen ya. 25% penggunaan pupuk lainnya, nah itu harus diikutin saja. Kemudian Pak, ekofarming original apakah bisa dikombinasikan dengan EcoPlan Protector untuk hama dan penyakitnya? Boleh, cuman harus ada selisih waktu 2 hari aplikasi EPP dulu, baru ekofarming original 2 hari berikutnya. Dan itu tidak bisa dikombinasi. Ini rekomendasi dari Pak Dr. F. Saipudin. Jadi intinya tidak ada pilihan lagi daripada beli racun kimia sintetis di luar, yaitu adanya EcoPlan Protector yang akan dipakai. Kalau di base farming boleh EPP dan fotosintesa. Nah, tapi untuk mengerucut materi ini ya, kita tidak bahas produk lain dulu ya, supaya lebih paham. Ya, sawahnya terasering ya, teras miring. Mindsetnya kalau dikasih pupuk kandang, tanahnya menjadi gembur sehingga sawah longsor. Solusinya bagaimana? Nah, ini jangan dibuat pemahaman seperti itu ya, karena memang konsep ilahiyah
Jadi Bapak dan Ibu perlu saya sampaikan ya. Di masa kepemimpinan Rasulullah ketika membangun negara Madinah. Jadi Madinah itu sebuah negara yang ditata oleh beliau untuk menjalankan syariat Allah secara 100% menggunakan hukum Islam. Nah, menurut riwayat-riwayat dulu ketika di Madinah itu tidak diceritakan secara gamblang mengenai aktivitas pertanian yang dilakukan oleh Rasulullah. Tapi Bapak dan Ibu kalau dilihat dari ayat-ayat ya, baik yang Makiyah, yang Madaniyah, bahwa Rasulullah itu dulu bertani ya. Bertani dalam artian karena memang salah satunya ya, tanaman pokok di sana itu ada beberapa keterangan bahwa zakat yang dikeluarkan itu berupa gandum dan kurma. Nah, di situ pasukan Rasulullah bisa menaklukkan 2/3 dunia, ya. Itu mustahil kalau masalah makannya acak-acakan, urusan pangannya. Dan bahwa itu menceritakan bahwa keadaan negara Madinah yang ada di tangan Rasulullah tersebut itu sudah mulai tertata yang namanya urusan pangan, terutama kaum Ansor ya sebagai para petani, kaum yang ada di Yathrib yang menyambut kaum muhajirin yang ada di Mekah. Karena di Mekah itu tidak ada pertanian. Kalau dilihat dari surat Al-Quraisy ya ketika turunnya di surat Makiyah, di situ ada kata-kata rihlah tasita, itu artinya adalah bahwa penduduk Mekah itu adalah sering berjalan-jalan, yaitu berdagang. Makanya tokoh-tokoh kaum muhajirin yang paling terkenal itu adalah Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, itu seorang pengusaha semua. Kemudian Siti Khadijah, itu semua pengusaha semua, karena di Mekah itu dulu adalah para saudagar dagang. Nah, kemudian yang kita soroti sekarang, dunia pertanian di Islam itu ternyata itu terkuak ketika abad 6 Hijriah, ketika masa kejayaan Islam. Jadi 6 Hijriah itu 600 Hijriah atau 600 Hijrah setelah hijrahnya Rasulullah. Nah, itu dulu ada yang namanya Abu Zakaria Ibnu Muhammad Ibnu Al-Awam. Jadi kita gampangnya nyebutnya adalah Abu Zakaria Ibnu Al-Awam, itu yang paling terkenal itu. Itu tokoh pencerah pertanian organik atau pertanian ramah lingkungan ketika zaman. Dan itu beliau adalah tokoh pencerah pertanian ketika itu Andalusia atau sekarang negara Spanyol itu sedang mengalami krisis pangan. Jadi hortikultura dan lain-lain itu ternyata Spanyol itu luar biasa. Bahkan sampai sekarang Spanyol itu adalah negara yang disebut adalah negara eksportir terbesar minyak zaitun di dunia. Terbesar ya. Kalau eksportir buah tin adalah Turki. Salah satu eksportir minyak wijen, kemudian gandum, minyak bunga matahari itu Ukraina. Ukraina jangan dianggap sepele itu. Ukraina itu apa namanya? Hasil produktivitas pangannya itu sangat luar biasa juga ya. Nah, kemudian dari catatan Ibnu Zakaria Ibnu Al-Awam ini ya, Abu Zakaria Ibnu Al-Awam ini, beliau membuat kitab Al-Filaha. Kemudian dalam kitab itu menceritakan tentang ada korelasinya antara peternakan dan pertanian. Makanya saya kuliah di pertanian terpadu itu tidak bisa dipisahkan pertanian dan peternakan, peternakan dan perikanan, perikanan, kehutanan dan perkebunan. Itulah satu kesatuan yang disebut dengan farmer atau disebut dengan farm. Nah, maka dari itu ya apa namanya? Untuk meningkatkan produktivitas hasil dari catatan kitab Al-Filah itu, maka ketika beberapa tahun ya setelah wafatnya Ibnu Al-Awam, maka dijadikan rujukan kitab tersebut sebagai rujukan pertanian berkelanjutan ketika itu, yaitu ada hubungannya dengan peternakan yang dirawat, makanya beternak itu adalah sunnah. Nah, maka dari itu yang diambil daripada peternakan itu adalah kotoran ternaknya, bukan telur daging dan susunya. Kalau telur daging dan susu itu nomor sekian, tapi kotoran ternaknya lah untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian ketika zaman itu. Jadi kalau ada pemahaman ini, pertanyaan siapa, Bapak atau Ibu ya, sawah teras ring, kemudian dikasih pupuk kandang, khawatir longsor, itu keliru. Tidak seperti itu pemahamannya. Karena tadi ya, berupa pupuk kandang itu, yang direkomendasikan itu adalah pupuk kandang yang betul-betul sudah terurai. Ya, jadi kalau misalkan pupuk kandang yang baru keluar dari sistem pencernaan diberikan ke tanaman, itu bisa mati. Karena di situ belum terurai, masih berupa gas amoniak, belum menjadi senyawa nitrit, NO2 ataupun senyawa nitrat yang mudah diserap oleh tanaman. Itu ya gambaran tentang pertanian zaman dahulu di zaman kejayaan Islam ya, bahwa tidak dipisahkan ya antara peternakan dan pertanian. Jadi
Bapak atau Ibu yang membuat pertanyaan ini mindsetnya keliru ya. Tidak ada masalah. Tabur saja pupuk kandang ya. Yang penting betul-betul di situ bisa meningkatkan produktivitas hasil. Kawan, biasanya ada petani yang menyiapkan wadah air. Oh ini udah ya, yang tadi ya. Tidak masalah, yang penting pH-nya ya. Ya, jadi secara prinsip itu saja ya. Apakah kalau sudah pakai eco farming, PP dan fotosintesa sudah sesuai farming guidebook perlu dipakai cooking. Jadi gini, kalau kita ya dari tim base farming menyampaikan, jadi sarana SOP ini eco farming original itu sampai sekarang saya belum merekomendasikan aplikasi pengganti 25% atau kebutuhan penggunaan NPK atau penggunaan pupuk lainnya 25% yang ada di brosur eco farming original. Saya belum merekomendasikan produk yang beda produsen tadi, terutama fotosintesa dan pilosolilis atau PSR. Karena apa? Tadi belum ada kesepakatan. Yang saya khawatirkan tadi, ketika tidak sesuai ekspektasi, dicampurnya eco farming dengan fotosintesa, tiba-tiba tanaman menjadi tidak sesuai harapan. Itu yang paling kena saya duluan. Maka saya mengambil langkah ya sesuai dengan karakter daripada eco farming original ini ya, dari produsen itu dia berdiri sendiri. Nah itu bagaimana caranya mitra harus menggunakan dia SOP berdiri sendiri. Di luar sepengetahuan saya ada yang mengaplikasikan PSR dan itu di luar tanggung jawab saya. Tapi hasilnya bagus ya tetap sampai sekarang belum ada kesepakatan. Jadi saya rekomendasikan tetap pure murni bahwa SOP eco farming original ini sesuai yang ada di brosur. Nah, adapun tadi kunci keberhasilan itu adalah sebagai pencerah saja kalau kita ingin mendapatkan hasil yang optimal. Ya, baik Bapak dan Ibu, itu saja ya yang saya buka. Silakan Pak Hadi Pataudin. Di unmute dulu Pak. Ya. Ya, selamat siang Bapak. Ya, siang. Dari PT Base of Real, ini mau bertanya. Saya tuh punya pohon di rumah. Pak Hadi, mohon maaf, itu dibuka dulu Pak, ininya. Nah, cabut di laptopnya. Karena suaranya kecil ke saya nih. Apanya? Nah, cabut dulu Pak. Cabut ini? Ini dicabut, kemudian yang dicolokkan di laptop dicabut juga Pak. Atau di HP, dicabut. Nah, jacknya itu. Nah, itu. Nah, jadi ya. Pak Hadi tidak usah menggunakan earphone. Ya, supaya kencang suaranya. Ya. Yang? Ya. Ya, dari PT Base, dari Jawa Tengah, Kebumen. Saya tuh punya pohon jambu bol yang merah besar begini. Itu cara pemupukannya bagaimana? Apakah ada aplikasi seperti pupuk kandang juga? Terus cara penaburannya bagaimana? Dan cara mengolahnya bagaimana? Biar bisa tumbuh bunga dan bunga itu tidak rontok. Sementara itu dulu dari pertanyaan kami. Ya, baik Pak Hadi. Secara prinsip ya perawatan eco farming original ya untuk komoditas tanaman jambu ya, jambu air baik itu dalhari, kemudian baby sugar, kemudian black king kong, madu deli hijau. Itu pun saya pun ya senang ya merawat jambu tersebut tapi di planter bag. Karena lahan sempit tapi bisa menghasilkan, bisa menikmati jambu berbagai varietas. Nah, yang paling utama ya kalau kita mau mengaplikasikan katakanlah komoditas jambu ini yang sudah memang betul-betul sudah ini ya, sudah ditanam. Nah, bagaimana cara pengaplikasian eco farming originalnya? Jadi nutrisi itu bisa masuk ke dalam jaringan tanaman melalui dua pintu. Yang pertama pintu meristem perakaran dan yang kedua adalah stomata mulut daun. Nah, kalaupun ingin kita menggunakan eco farming original ya untuk dikocor di sekitar media perakaran, kita harus memiliki drum. Drum itu kita isi air 200 liter air. Jadi satu tub eco farming original atau dua tub tidak masalah. Atau katakanlah dua tub eco farming original dimasukkan ke dalam 200 liter air ya tanpa difermentasi ya. Kemudian kita punya pupuk kandang atau kompos yang sudah jadi 20 kilo saja. 20 kg kompos ya, atau pupuk kandang yang sudah matang dimasukkan ke dalam 200 liter air tadi dan dua tub eco farming cukup dikocok di dalam botol saja, masukkan ke dalam larutan atau air yang di dalam drum tadi. Nah, kocok secara homogen, nah nanti disiramkan 1,5 sampai 2 liter per pohon. Nah, itu bisa diaplikasikan ya
Jadi kalau misalkan 2 liter, nah itu untuk 100 pohon, Pak. Untuk komoditas jambu tadi ya, jambu yang sudah produktif. Kemudian selama 1 bulan sekali diaplikasikan selama 3 kali aplikasi. Nah kemudian untuk membantu proses pembungaan di luar musim, nah itu bisa aplikasi 1/10 Ecofarming original ya, yang kita ambil 3 gram, dimasukkan ke dalam 100 ml pelarut air biasa saja, buat pencampuran saja. Jadi 3 gram tadi, yang 1 tub tadi diambil, masukkan ke dalam 100 ml air, masukkan ke dalam tangki 17 liter air, semprotkan ke daun, dibantu juga. Nah itu silakan perhatikan berapa lama munculnya bunga di luar musim. Karena yang terbaru ini informasi dari Pak Dr. Saifudin sudah dilengkapi semua, Pak. Makanya saya rekomendasikan tidak menggunakan lagi tidak dikombinasi lagi dengan pupuk yang lain, karena supaya ada independensinya ini Ecofarming original itu betul-betul original ya. Nah, kalau produk lainnya ada bisa dikombinasi. Nah, cuma kalaupun nanti ada pertumbuhan yang belum ideal, itu rekomendasi 25% masih bisa dipakai. Nah, 25% ini baik itu pupuk kandang maupun pupuk anorganik ya. Secara prinsipnya itu bisa diganti. Nah, kemudian aplikasinya itu rutin 2 pekan sekali yang ke daun ya. 2 pekan sekali selama 4 kali aplikasi. Rata-rata untuk kopi dan lainnya hampir sama seperti ini cara pengaplikasiannya. Jadi ini murni Ecofarming original tunggal ya, tanpa ada penambahan pupuk sarana pertanian yang lainnya. Pak Adi, ada lagi yang tanyakan? Itu berarti 2 pekan sekali, misalkan hari Minggu pagi, berarti untuk pengaplikasian berikutnya tetap pada hari Minggu pagi juga gitu. Ya. Jadi kalau saya sering menyampaikan yang namanya hari atau jumlah hari itu, saya sering menyampaikan bukan istilah 2 minggu kalau saya, karena Minggu, Rabu, Senin itu nama hari. Ya, makanya setiap istilah pekan berarti isinya itu ada 7 hari. 1 pekan itu 7 hari, berarti 2 pekan 14 hari. Nah, karena memang dari tata bahasa Indonesia itu sudah banyak yang keliru. Doktor saja yang memiliki tingkat akademis tinggi ya, menyampaikan air bening itu sebutnya air putih. Nah, padahal air putih itu kan susu. Jadi setiap pasien yang memiliki kadar gula dalam darahnya tinggi, termasuk penyakit diabetes, ya, itu direkomendasikan harus banyak minum air putih yang bersifat alkalis, bersifat basa, di atas 7 nilainya. Padahal air putih itu kan susu. Iya. Disebut air bening nggak enak kedengarannya, betul nggak? Nah, begitu pula istilah-istilah tadi, 2 pekan, 1 pekan. Nah, satu pekan itu isinya 7 hari, 2 pekan berarti 14 hari. Dan saya jarang menyampaikan pengaplikasinya 2 minggu sekali, karena ibarat menyampaikan 2 Senin sekali, kan Senin itu kan 6 hari, 1 Senin berapa hari kira-kira? Ya 1 hari Senin itu doang, 2 Senin ya 2 hari. Nah, maka seperti itu. Jadi dia direkomendasikan rata-rata 10 sampai 2 pekan sekali aplikasi ke daun. Nah, itu caranya tetap tidak mengenal fermentasi lagi. Insya Allah silakan buktikan, saya tidak menyesatkan di sini. Karena memang saya udah kenyang mengenai produk ini. Trial and error saya ini pernah saya membuat biang, di situ ada gula, di situ ada difermentasi. Nah, saya tidak ngecek pH itu asam atau basa dari biang tersebut. Akhirnya disitulah saya bisa berani ngomong mengenai produk Ecofarming original ini. Jadi kuncinya itu saja. Yang 4 poin tadi, kalau bisa dipoto, di screenshot, dihafalkan ya. Nah, itu karena kunci keberhasilan itu saja. Ada lagi Pak Hadi, cukup? Ya, sekedar informasi saja, sebenarnya saya sudah masuk grup WA yang kemarin itu, yang dimasukkan sama siapa itu? Ada di grup WA yang kemarin share-sharean itu loh, Pak. Yang kemarin sore apa ya? Ada, saya sudah masuk grup itu juga. Terus yang kedua, istri kebetulan ikut mitra di situ. Oh, Pak Hadi belum mitra ini? Gimana? Pak Hadi belum mitra? Sementara dulu pernah ikut, tapi sangat pasif sekali karena kesibukan kerjaan di kantor. Sementara yang ikut mitra itu istri. Ada di grupnya, itu namanya Anikatul Khair. Oh, gitu. Ya. Nanti yang dapat reward istrinya doang, Pak. Gimana? Yang dapat reward istrinya doang nggak apa-apa. Ikhlas, nggak apa-apa. Yang penting kerjasamanya itu. Kerjasama. Kalau saya di lapangannya, aplikasinya. Ya. Nah, gitu. Ya, sementara itu, Pak.
Terima Baik, kasih. Pak Hadi, Ya. sukses selalu ya. Silakan adakan demplot, kemudian mute dulu, Bu. Mana Bu Cali masih ada? Oh, udah mundur Bu Cali. Ya kalau belum ini berarti Pak ini dulu ya, Pak Samsul dulu nih. Ya, Pak Samsul silakan Mas Samsul. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Alhamdulillah, mudah-mudahan Pak Ringi sehat selalu Pak ya. Amin. Untuk bibit yang kemarin, mungkin hari Jumat besok sudah mulai perendaman Pak. Untuk Jumat besok Ya. mulai perendaman, mungkin hari Minggunya sudah saya mulai taburkan. Untuk seluas 1.300 meter, itu memang harus menggunakan benih itu berapa kilo sebenarnya Pak? Itu yang satu. Terus yang kedua, untuk eco farming, kenapa kok selalu ada campuran pupuk semacam NPK atau ditambahin 25% urea? Ya. Kok nggak kayak fotosintesa tanpa bantuan pupuk yang lain gitu loh Pak? Ya. Itu yang Baik. nah, itu aja Pak. Nah, baik, pertanyaannya bagus Pak Samsul ya. Yang pertama untuk kebutuhan benih. Benih yang direkomendasikan dari tim base farming ini adalah benih varietas unggul baru ya, Foundation Seed jenis CL. Nah, itu dibutuhkan 12 kilo per hektar. Nah, kalau lahannya berapa tadi Pak? 1.300 Pak. Berarti 0,13 ya. Kalau ingin Ya. detail-detailan ya. Ya. 1.300 itu kan 0,13 hektar, betul nggak Pak? Betul. Nah, 0,13 hektar ya dikali 12 kilo dibutuhkan 1,5 kilo atau dibulatkan 2 kilo saja Pak. 2 kilo aja Pak ya. Kalau dibulatkan, kalau dihitung kan 1,056 Pak Ya. kilogram. Nah, kita bulatkan 2 kilo Ya. saja karena saya tidak menyediakan yang setengah kiloan. Jadi per 2 kilo. Siap. Nah, itu silakan ditanam. Karena yang dibutuhkan itu sebetulnya per lubang tanamnya itu atau praktiknya itu cukup 1 bibit saja Pak. Punya potensi anakan 40 sampai 50 anakan. Ya, adapun itu kalau per bibit Pak ya? Ya, 1 bibit. Jadi kalau 2 bibit paling banyak 2 bibit saja. Kalau 3 kebanyakan. 2 bibit aja ya. 2 bibit. 1 atau 2. Dan untuk jaraknya Pak? Nah, jaraknya pakai legowo. Legowo 20 40 12,5 itu. Yang semalam kita bahas itu tadi ya. itu. Ya. Nah, itu setiap yang sudah order minimal 1 kilo saya invite ke grup. Nah, itu ada PowerPoint yang harus dibaca untuk SOP-nya ada di situ semua. Siap. Kemudian yang kedua, di awal saya sudah menyampaikan eco farming original ini adalah yang diajukannya adalah pupuk organik. Nah, kalau pupuk organik sudah dipastikan supaya izin edar ini keluar, yang dikeluarkan oleh Kementan, ya izinnya itu, di situ regulasinya kandungan NPK-nya yang diajukan itu tidak boleh lebih dari 5%. Nah, dari situlah bahwa pupuk eco farming original ini harus ada substitusi penggantinya dari mana. Makanya tadi diuji efektivitas yang ada di Unpad, yang 100% eco farming original itu hasilnya tidak seberapa. Beda yang dikombinasikan dengan NPK anorganik tadi. Karena memang regulasi yang ada di Indonesia ini itu sangat ketat sekali. Tidak boleh ada pupuk yang mendominasi. Nah, kemudian ini sebenarnya buat wawasan saja ya. Nah, Ya, Pak. Timnya Paraden memiliki produk fotosintesa izinnya yang ditempuh anorganik. Tapi bahannya organik juga, tidak masalah. Hanya izinnya saja supaya kandungan NPK-nya lebih dari 5%. Nah, maka dengan produk dari Paraden itu mengklaim tidak lagi membutuhkan pupuk kimia sintetis. Jadi antara fotosintesa dan PSR ini dikombinasi. Seperti itu gambaran. Nah, maka dari itu kekurangan yang ada di NPK, yang ada di eco farming original ini, saya tidak rekomendasikan menggunakan produknya dari timnya Paraden. Kenapa? Meskipun sama-sama di PTBes. Karena tadi belum ada kesepakatan. Ya, belum ada kesepakatan. Khawatirnya tadi yang namanya inhibitor dan promotor ini karena mengandung bakteri ya, produk ini mengandung bakteri, saling menjegal dan akhirnya tidak sesuai harapan, itu yang jadi masalah ke depannya.
Nah, maka 25% yang direkomendasikan itu adalah bukan rekomendasi dari produsen. Saya menguatkan itu saja, Pak. Iya, Pak. Tapi 25% pun kalau masih kurang, ada 25% yang kedua. Makanya 25 sampai 50%. Yang saya rekomendasikan seperti itu. Jadi kalau 25% yang pertamanya sudah ideal, maka 25% kedua sudah tidak usah ditambahkan lagi. Nah, jadi itulah asal muasal kenapa harus ada tambahan pupuk yang lainnya, karena memang ya itulah saya pelajari, ya seperti itulah yang namanya asal muasal perizinannya ditempuhnya izin organik atau anorganik. Seperti itu. Tapi kok nggak kayak fotosintesa, Pak ya? Kalau Fotosintesa, fotosintesa itu bahannya organik, iya, cuma izinnya anorganik supaya kandungan NPK-nya tidak dibatasi. Iya. Jadi kemarin saya tuh nggak pakai tambahan pupuk yang lainnya, cuma fotosintesa sama EPP. Terus yang terakhir kan urin kelinci itu, Pak. Nah, Ya alhamdulillah hasilnya iya. dari Nah, itu kandungan hasilnya NPK-nya dapatnya beda. 8 karung, Pak. 8 karung setengah. Benar-benar kan organik murni, Pak. Tanpa bantuan pupuk yang lain. Ya. Nah, maka kandungan Jadi mungkin NPK nanti kalau saya menggunakan eco farming original, saya seling dengan fotosintesa nggak apa-apa, Pak ya, daripada pupuk yang lain. yaitu nanti pilihan ya. Jadi jangan ada pertanyaan bagusan mana antara eco farming original dan fotosintesa. Dua-duanya punya keunggulan masing-masing. Cuman setiap mitra ini harus bisa menyimpulkan bahwa pupuk eco farming original ini SOP-nya yang hari ini saya bahas tadi. Nah, kalau produk yang PTBS yang lainnya, nah itu sudah kita bahas di Zoom meeting malam tadi. Iya. Jadi kita harus tahu kunci keberhasilannya yang seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi saya menggunakan benih yang itu, saya nyoba dengan eco farming original, tapi saya pikir-pikir kan ada tambahan pupuk yang lain. Tapi dengan benih itu nanti saya coba dengan fotosintesa saja, Pak ya. Ya itu pilihan, silakan saja lah. Saya di sini tidak akan mengamalkan. Gimana? Fotosintesa masih banyak, Pak, stoknya. Oh, iya. Ya itulah. Kalau saya di sini merasakan ya yang namanya karena tadi ya diversifikasi produk di PTBS ini, setiap produsen itu harus siap mental karena di akhir saya sampaikan ya, di akhir tahun ini dari owner nanti akan muncul lagi produk pertanian juga. Nah, mitra jangan dibuat bingung selama masih ada yang mengedukasi. Yang penting nanti pilihan nanti. Oh, saya nyamannya dengan menggunakan ini, ya silahkan. Nah, cuman jangan ada pertanyaan, Pak, bagusan mana ini produk? Dibanding-bandingkan, masing-masing punya keunggulan. Ya, seperti itu ya, Pak Samsuda. Penyemaian, satu lagi Pak, penyemaian benih padi biasanya itu kan di pertengahan itu dikasih pupuk, Pak. Nah, itu nanti saya menggunakan benih itu tetap pertengahan mungkin 10 hari ya. Itu saya menggunakan fotosintesa nggak apa-apa, Pak ya? Ya, itu pilihan, silakan aja, Pak. Siap. Ibaratnya masalah. Dia lebih cepat naik gitu loh, Pak. Ya. Kayak kemarin benihnya itu saya fotosintesa, saya semprotkan langsung cepat tinggi gitu. Ya. Ya, semua produk di PTBS itu punya keunggulan masing-masing, Pak. Betul, Pak. Nah, dan itu memang, dan ketika kita menghadapi lahan yang di dalamnya mengandung material organik yang berupa material organik lahan ideal, kita pun tidak lagi menggunakan kimia sintetis. Nah, itu pun tapi syaratnya tadi kalau kita sudah mengaplikasikan itu sesuai dengan tadi 4 poin yang disampaikan tadi. Jadi kalau sudah ideal, kita tidak lagi menambahkan pupuk tambahan yang lainnya. Itu eco farming original ya keunggulannya. Nah, di sini ya karena memang materi khusus tentang eco farming original, jadi fokusnya di materi itu, Pak. Nah, nanti ketika base farming, eco farming original pun tidak disentuh karena apa? Karena tadi ada jumlah tersendiri. Iya. Boleh mau pakai SOP manapun, yang penting kita harus paham saja cara pengaplikasian. Insya Allah saya coba, mudah-mudahan berhasil. Nah, boleh. Nanti kalau ingin didampingi dari awal sampai pasca panen, nah itu boleh nanti update saja di grup terus ya. Siap, Pak. Baik, Pak Samsuda, terima kasih. Ya, sama-sama. Selamat bertugas. Sukses selalu ya, Pak Samsul ya. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Samsul ini adalah salah satu yang order benih varietas unggul baru yang bisa potensi di atas. Mudah-mudahan. Ya, kemudian saya buka lagi.
Yang bertanya, yang mengangkat tangan ya, boleh Pak Bambang Muara Enim. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nanya Pak, ada kawan mau nanam kates Pak, pepaya. Ya, Kemarin saya bawai pupuk eco farming sama Agen Hayati Pak. Itu cara pemupuknya gimana Pak? gimana? Ini ada kawan yang mau nanam pepaya. Nah, kemarin saya bawai ini pupuk eco farming sama Agen Hayati. Itu cara pemupukannya gimana Pak? Ya, berarti menggunakan SOP Koparn original ya. Dari Ya. di awal ya, untuk komoditas tanaman perennial berbuah tahunan atau termasuk pepaya ya. Pepaya ini adalah komoditas tanaman hortikultura petik yang paling cepat dibanding tanaman yang lain ya. Itu di 8 bulan sudah bisa panen. Nah, pertama adalah land clearing, pembersihan dulu lahannya Pak. Dibersihkan, kemudian penentuan titik lubang tanam, disebutnya pengajiran. Nah, itu jarak tanamnya untuk California ini 2,5 kali 2 meter jarak tanamnya. Kemudian lubang tanam dibuat 40 atau 0,4 meter kubik. Panjang 40 cm, lebar 40 cm, kedalaman 40 cm. Ya, 0,4 meter kubik. Nah, kemudian Bapak kalau mau pakai pupuk kandang boleh, silahkan. Nah, selanjutnya nanti tebar dolomit, ya. Dolomit ini kita aplikasikan boleh cuma 150 atau 200 gram saja per lubang tanam. Nah, kemudian setelah itu bibit yang sudah siap tanam ditanam. Nah, nanti umur masuk di 2 pekan, ya paling cepat 2 pekan, Bapak aplikasikan eco farming original dengan tadi larutan dadakan, Pak. Ya. Larutan dadakan itu tidak boleh dibuat di dalam botol berjam-jam, itu tidak boleh. Jadi 10 tub di dalam 100 ml air larut dan 17 liter air dimasukkan ke 17 liter air, semprotkan bagian atas bawah. Nah, itu aplikasi daripada eco farming original yang diaplikasikan ke daun itu bisa sampai 8 kali, Pak. Sampai 8 kali ya, Pak? 8 kali berarti hitungannya 4 bulan. Nah, untuk pertumbuhan idealnya Bapak harus ada drum. Jadi 2 tub eco farming original dimasukkan ke dalam 200 liter air tanpa fermentasi ya. Kemudian pupuk kandang yang sudah matang 20 kilo saja, kocok secara homogen, itu bisa dikocor ya. 1 liter per pohon. 1 liter per pohon, nah itu diaplikasikan untuk 200 pohon. Berarti, nah itu kalau itu bisa rutin sebulan sekali, Pak, cara pengaplikasiannya. Iya, Pak. Tetap yang rutinnya itu adalah aplikasi ke daunnya tadi, Pak. Nah, kalaupun mau masih menggunakan NPK yang lainnya 25% ya pakai saja, tidak masalah. Tidak masalah. Nah, itu diaplikasikan misalnya mau menggunakan ZA dan SP36. Dosisnya 1 sendok per tanaman boleh. Cuma 20% saja. Kalau sudah pertumbuhan ideal, karena kalau ada penambahan pupuk kandang ya yang dilarutkan dalam 200 liter air, insya Allah pertumbuhan ideal di situ. Nah, kemudian agen hayatinya itu diaplikasikan 2 hari sebelum aplikasi eco farming original. Jadi misalkan Bapak mulai sekarang mau aplikasi eco farming original dengan larutan dadakan tadi ya, 10 tub dalam 100 ml dalam 17 liter air. Nah, itu 2 hari sebelumnya itu sudah aplikasi agen hayati. Nah, itu diaplikasikan karena memang sampai sekarang tidak kita rekomendasikan aplikasi bersamaan dengan eco farming. Dari Pak Dr. Epsabudino seperti itu. Jadi aplikasi rata-rata itu sampai 8 kali 4 bulan ke depan. Nah, setelah nanti masuk ke 5 bulan, tanaman pun pasti ideal, Pak, karena perakaran sudah terbentuk dan bisa mencari makanan sendiri. Nah, jadi kita stop. Seperti yang direkomendasikan di di komoditas pisang Cavendish, yaitu di 6 bulan pun sudah tidak ada aplikasi apa-apa. Karena sudah cukup ideal, perakaran sudah bisa mencari makan sendiri. Begitu, Pak, bisa dipahami ya? Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, cukup itu aja pertanyaannya, Pak. Baik, Pak Bambang, terima kasih atas pertanyaannya ya. Wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini saya mau nanya, Pak. Tapi saya tengok dari awal tadi kan materi kita ke padi ya, Pak, ya, tanaman padi. Kalau saya kan di sini nanam tanaman sawit, Pak. Itu bisa nanya juga kan, Pak? Boleh. Yang penting masih materi eco farming ya. Oke, Pak. Itu saya punya lahan sawit, itu kan 2 hektar.
Ya. Sudah saya aplikasikan eco farming itu 2 kali, Pak. Cuma kok saya tengok itunya daunnya kok masih menguning gitu, Pak. Bapak fermentasi ya? Aplikasi. Bapak fermentasi, biangnya difermentasi, Iya, Pak. didiamkan bermalam-malam. Iya, 4 hari itu, 4 malam, Pak. Oke. Itu saja pertanyaannya, cukup ya? Ya, itu satu. Terus yang kedua, terima kasih anjuran Bapak semalam saya WA dari Bapak yang pelepah yang patah-patah itu. Gitu. Nah, Itu nggak perlu pakai eco farming lagi kan? Perlu pakai eco farming coba? ya. Berarti 2 pertanyaan ya. Iya, Pak. Nah, Bapak dan Ibu Terima kasih, semua, pertanyaan dari Pak Jarkasi ini membuktikan ya bahwa eco farming yang dibiangkan, yang disimpan tadi di 4 malam tadi, ternyata proses fermentasinya itu tetap belum sempurna. Maka saya rekomendasikan setelah mendapatkan edukasi mengenai sarana base farming, terutama materi eco farming original pada siang hari ini, saya pastikan tidak lagi kita mengenal istilah fermentasi. Jadi jangankan untuk ke daun, ke perakaran pun yang biang yang Bapak aplikasikan tadi, ya, itu bersifat asam dan menyebabkan beberapa pelepah itu daunnya pada menguning. Itu salah satunya dari situ. Makanya fermentasi yang tidak sempurna itulah yang menjadi berbahaya, yang bisa hasil itu tidak sesuai ekspektasi kita. Tapi kalau Bapak punya, katakanlah mau mengaplikasikan eco farming original ya, saya punya jadwal itu 2 tub eco farming original di dalam 200 liter air dan 20 kg pupuk kandang. Itu dicampur. Ini mau nanya Pak, ada teman, dia nanam cabai, Ya. cabainya sudah berbunga, dia langsung disemprot, udah disemprot, buahnya kehitaman Pak. Buahnya kehitaman. Iya, busuk. Oh, busuk ya. Iya Pak. itu saja Bu. Iya, itu saja Pak. Ya. Jadi penyebab buah menghitam pada cabai itu bukan farmingnya Bu. Ya, makanya yang namanya di 13 faktor-faktor penentu keberhasilan. Salah satunya pengendalian hama dan penyakit. Jadi pengendalian hama dan penyakit itu sama pentingnya dengan pemupukan Bu. Penentu keberhasilan dalam budidaya, pertanian, dan perkebunan. Nah, makanya saya sarankan kalau untuk memproteksi tanaman dari serangan patek ya. Patek itu katakanlah cendawan yang disebut dengan Coleotrichum capsici, yang disebut penyakitnya sebutnya antrak atau patek. Itu bisa merugikan petani bisa di atas 80% kalau sudah terserang itu semua. Nah, kultur teknisnya yang paling utama jangan ada genangan di sekitar bedengan Bu. Jangan ada genangan. Yang kedua, sering mengaplikasikan agen hayati Ecoplan Protector, baik di seluruh daun, batang, dan perakaran. Karena patek itu adalah cendawan, salah satu musuh alami atau cendawan antagonis atau cendawan yang bisa mengendalikan patek itu salah satunya adalah Gliocladium dan Trichoderma. Nah, makanya saya mau tanya, ini cabainya menggunakan apa pengendalian hama dan penyakitnya Bu? Yang pertama dia gunakan pupuk kandang. Setelah dia gunakan pupuk kandang, jadi kan sekarang sudah berapa hari musim hujan, terus batangnya tumbang, udah tumbang, tiba-tiba diberikan, langsung disemprot lagi sama Ecofarmin, terus berbuah, tiba-tiba di 1 minggu kemudian, buahnya menghitam, daunnya menguning gitu. Pengendali hama dan penyakitnya apa Bu? Penyakitnya itu nggak ada Pak. Bukan, cuman Ibu menggunakan pestisida apa bahasanya? Pestisida, pakai ini Pak. Kimia sintetis kan? Iya. Nah, iya. Iya Pak. Jadi kalau kita menggunakan sarana pertanian base farming, termasuk eco farming original, kalau masih menggunakan racun kimia sintetis, gagal jadi petani cerdasnya Bu. Karena kita masih menggunakan racun. Racun inilah yang menyebabkan potret pertanian di Indonesia jauh daripada keberkahan. Maka saya sarankan produk di PTB yang paling mudah didapat itu adalah Ecoplan Protector. Pernah pakai belum Bu?
Iya, belum, Pak. Karena kawan ini, Pak. Kalau saya sudah pakai, Pak. Tapi mudah-mudahan dengan hasilnya yang saya pakai ekoparmin sama yang itu, Pak, alhamdulillah meningkat hasilnya. Ini kawan kemarin baru gabung. Begitu diambil ekoparmin, seminggu kemudian ada laporan. Kok bisa ya, katanya. Saya belum mantau juga, Pak. Ya. Baru Ibu informasi. pastikan penyebab menghitamnya itu bukan dari ekoparmin, sampaikan saja. Itu serangan daripada patek Colostotrichum capsicii ya. Jadi busuk buah pada cabai itu, pertama ada penyebabnya lalat buah, yang kedua adalah sendawan patogen yang disebut dengan patek tadi. Iya, Pak. Nah, cuman ke depan perbaiki dengan produk ramah lingkungan. Alhamdulillah banyak yang berhasil, Bu. Aplikasi EPP untuk mengendalikan hama patek dan lalat buah. Jadi cabainya mulus juga, Bu. Nah, eco farmingnya jangan difermentasi. Ya, kalau mau aplikasikan ke daun, 1/10 tub atau 3 gram di dalam 17 liter air, langsung aplikasikan saja. Saring bagian ininya, kemudian aplikasikan. Siap, Pak. Siap. Kapan kaca lagi, Pak? Gimana? Kapan kaca lagi? Oh, Ibu pernah ketemu di Aceh, Bu ya? Di mana? Di Biren itu? Kita di Biren ketemu, Pak, yang saya kasih paket buat Bapak. Oh, iya. Juga Bapak pernah ke BBP sama Hani Aceh Besar, Pak. Oh iya, lupa lagi saya, Bu. Nah, itu, Pak. Ya, Itulah saya, angling. Pak. Ya. Insya Allah, Bu. Kemarin udah ketemu Pak Ustadz Rija juga. Kapan? Ya, kalau saya mah gimana undangan, Bu? Iya. Ini mau buat seminar juga, Pak. Mau buat seminar di Perlak Langsa lagi tanggal 17, 24 IPD, dan di Banda Aceh diminta saya yang jadi panitia, Pak. Oh iya. Dengan Pak Ustadz Rija masih komunikasi kan? Masih, Pak. Nah, itu silakan aja, Ibu. Kapan mau buat acara gitu. Kalau saya gampang, diundang terbang langsung. Iya. Udah lama nomor Bapak nggak ada lagi sama saya, Pak. Hilang HP-nya kemarin, Oh Pak. iya, pantesan sempat keluar di grup Ya, saya langsung ke Pangkalan Kerinci kemarin tuh, Pak. Prospek kelapa sawit di Pangkalan Kerinci. Terus begitu saya prospekkan, 3 bulan kemudian batang yang tidak berbuah katanya sudah berbuah. Nah. Jadi saya ini diundang lagi ke Pangkalan Kerinci di bulan 12 nanti, Pak. Ya. Ya mudah-mudahan sukses saja, Bu, mengedukasi para petani ya. Amin, amin. Insya Allah bisa berkunjung lagi ke sana. Iya, Pak. Assalamualaikum, Pak. Ya, waalaikumsalam.